Monggo Bapak-bapak, kita mulai taklim, belajar memperdalam ilmu-ilmune Gusti Allah. Kerantan surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Tapi kalau kita ambil dasar hukum yang terendah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wis ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Walaupun mampire embuh berapa lama gitu kan. Kita yang hadir di sini pasti mampir dulu kayaknya. Pasti mampir mengunjungi neraka gitu. Karena ya bisa dihitung gitu kan ikhlas dan tidaknya gitu. Cuma kira-kira mampir ki aja lawas-lawas konon ka. Nah, aja sampai geseng dikit konon ka. Jadi man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu udah pasti. Makanya sebaik apapun kalau tidak la ilaha illallah yang gak masuk surga. Bagian ahli sedekah, suka membantu, blilok tukar karo tangga, blilok ngerasani wong sejen, tapi tidak la ilaha illallah, tidak akan masuk surga. Bagian galdina tukaran be karo tangga, ngerasani wong be misal gitu ya. Tapi la ilaha illallah surga apa aja. Tapi ya maukah mampir dikit kata. Maka bersyukurlah kita terlahir dalam keadaan beragama Islam. Itu nikmat paling besar, Pak. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita terlahir, kita sampai segede ini masih ditakdirkan di dalam memeluk agama Islam. Itu harus disyukuri banget. Jangan melihat yang lain-lain dulu. Maka saya sampaikan, yang dikhawatirkan dari sebuah masalah itu bukan masalahnya. Yang berat dari sebuah masalah bukanlah masalahnya, tapi potensi kehilangan rasa syukurnya. Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Kalau kita nggak bisa berterima kasih pada Allah dari segi harta, kita masih kekurangan. Lihat, Allah masih ngupahi sehat. Sehat juga masih beli karton. Dari segi harta kita kurang nerima, segi sehat kita kurang nerima. Lihat, kita masih dalam agama Islam. Itu. Maka seberat apapun masalah, selama tidak kufur nikmat, pasti ketemu solusi. Tapi bakal wis kufur nikmat, maka tidak akan ketemu solusi. Baik, maka tadi kembali lagi, surga itu uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi takwa itu harus dengan ilmu. Kan anak uang mengkenen, Pak. Sampean sih eman-eman sembayang bani masjid kan. Beli wawu karo tangga. Anak tangga mati, beli melu ngater ngubur. Eman-eman sembayang bayangnya. Kayak reang ki. Bagian belok sembayang, orang mah baik kabeh karo galuwong ki. Langka masalah. Iki jare dewek mah bener, iku arane bener jare dewek. Wong benerku dudu jare dewek, Pak. Bu, wong benerku jare Gusti Allah. Karena Gusti Allah nurunaken agama Islam dengan panduannya Quran, hadis dan para nabi kanggo beneri manusia. Lamun manusia ki bisa bener jare dewek,
langkah Nabi beli butuh Quran, beli butuh agama. Contoh wong komunis, orang komunis ateis beli percaya ning anane agama ki dianggapnya hal yang merugikan. Baka uang beli percaya agama berarti dia tidak percaya adanya Tuhan. Mereka nggak jahat. Contoh sekarang, ketika di Palestina digempur habis-habisan, yang mengaku beragama Islam semua diam, ya kan? Tanggane para Arab Saudi menang baik, Yordan, Qatar, Emirat, negara kuat kabeh kudu, sugi-sugi kabeh, JT pirang-pirang. Nang apa beli nulung? Sing peduli wong komunis, Cina, Rusia, sing beli kenal agama. Mereka justru peduli. Ayo, butuh apa? Butuh bom dipai kanggo nglawan Israel gitu. Butuh apa maning? Dipai. Butuh drone dipai. Gitu. Mereka baik. Gitu. Tapi tidak sesuai tuntunan agama. Baiknya berdasarkan logika saja. Maka yang benar itu ya sholat, ya akur karo tangga, ya akur karo dulur, akur kakang ngadi, akur karo sesama. Wong sing sholat baik beli akur karo sesama, ya beli benar juga, karena tidak sesuai tuntunan agama. Ya. Maka harus dengan ilmu. Nah ini kita masuk kepada bab muamalah. Contoh maning mungkin anak wong dagang, usahanya dagang, karena kita nanti masuk ke dagang online. Kita contoh dagang offline dulu. Anak wong dagang, dia nggak nipu, yang dijual itu sesuai, barangnya ada, kualitasnya bagus. Dia menjual pun nggak mahal, nggak mengambil keuntungan 2 kali lipat. Cuma cara menjualnya, misalkan mungkin dia menjual dengan harga 10.000, masa regi 9.000 atau 8.000, didol 10.000, kemudian ditawar oleh pembeli 9.000. Penjual ngomong, aduh modalnya gak durung oli 9.000 mah. Dari barang yang dijual bagus, ya kan, pembeli tidak ditipu, ini barang di dalamnya rusak. Cuma cara dia menjual ada kebohongan sedikit. Padahal modalnya 8.000 ditawar 9.000, dia bilang iki modalnya baiknya durung oli, gitu kan? Terus andalan ki, awas. Wong dagang dok soang awas ki. Nah itu akhirnya yang terjadi adalah haram karena dia menjual dengan berbohong. Timbangan beli dikurangi beli, cuma dia bilang modalnya baik durung oli, sing pada aslinya modalnya wis ketutup gitu. Nah ini kan ketika tidak tahu ilmunya. Soalnya kula pernah diskusi gitu Pak dengan penjual yang model begini. Apa jawabannya? Saya nggak merugikan kepada pembeli karena kualitas barang yang saya jual dibandingkan di toko lain saya lebih murah. Memang betul di toko sejennya 11.000 apa konon nggak? Dia segitu itu masih murah sebenarnya. Bukan barang abal-abal. Tapi karena dia nggak ngerti ilmu, sekilas itu adalah benar. Sing pada hakikatnya adalah salah. Inilah yang dimaksud takwaku kudu karo
Makanya disitulah kenapa ada perintah mencari ilmu itu sampai akhir hayat diwajibkan. Gitu lah Pak. Pun kita masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-hikam yang dimuliakan Allah. Zaman sekarang, zaman serba digital. Pak Jolik, apa digital kok Pak Haji? Zaman serba HP, internet, gitu. Sing awit uang jual beli barter. Sok bapak pelajari. Uang belum mengenal duit, jual beli itu dengan cara barter. Sekian masih anakku di daerah Papua. Gawa apa arane? Gawa babi diurup karo kacang di pasar kan? Karo bolet, karo beras, gawa ayam diurup karo apa? Itu masih ada. Sampai orang mengenal mata uang, sejarah. Dinar dulu itu mata uang dua, emas dan perak. Langka duit kertas. Ini hasil monopoli orang Yahudi, Pak. Gelem-gelemnya kita emas diurup karo kertas, kono enggak? Yang asli alat tukar menukar itu emas dan perak. Orang itu jual beli pakai emas dan perak. Dinar namanya. Baru setelah Yahudi menguasai melalui Amerika, dibuat uang kertas. Itu Pak. Berupa dolar. Dimonopoli KB. Jadi jual beli pakai kertas ini kalau dikasih secara Islam adalah riba sebenarnya. Pakai uang kertas. Cuma karena kita tidak bisa lepas dari itu, tidak memakai emas dan perak. Wes berkembang lagi, orang jual beli tadinya di tempat, buka toko, pasar Trisi Pak, kula masih kelingan, dulu itu ramenya Masya Allah, orang butuh apa-apa ke sana, sepatu, klambi, bahan semua. Sekarang bubar gara-gara kalah nang pasar Shopee, pasar Lazada, pasar Tokopedia. Sing pada dasarnya penjual-penjual di Lazada, Shopee mereka nggak punya barangnya, bener nggak, Kang Ede? Kang Ede dagangan di Shopee, cek kan ning umai, langka ke barangnya sing diposting. Betapa berkembangnya kehidupan manusia. Ini perlu ilmu agar kita dibeli dosa ning jerone. Bahkan ana sistem COD. COD. Oh, sing biasa COD mengerti langsung connect. Iki COD ki oleh beli sih secara Islam kita kaji Pak. Para penggemar COD, kan pas unboxingnya kan digawe video boleh. Spill unboxing boleh gak Kodek? Nah ini harus dibahas ini. Ya hari sing wis umur sewidak mana mah ya ngerongokaken gak bagian beli ngerti ngerong nang bae kono kan. Kayak galar Pak Joli kus karya mantuk-mantuk wis Pak ya. Biasanya Mamah muda. Baik, dilanjutkan. Nah, dalam ilmu Islam, konteks fikih muamalah ini penting. Sistem tuku dengan cara pesanan itu adalah namanya akad salaf atau salam. Pesan memesan. Oh, akad apa aja moga? Salaf atau salam. Pesan
memesan. Sing aran jual beli aslinya hukum jual beli itu barang yang dijual harus sudah ada di dalam pegangan penjual. Jadi beli kena misalkan Pak Haji Olik, Pak Haji tuku iwake nos kah mancing dewek. Beli kena mau konon kok. Nah, kudu dipancing dikit, sawise kena ditimbang. Wis katon ana sepira bayar 50.000 nos mancing ngadewek. Iya hari oleh. Oli ya ulah dot priwe. Nah, oli sama. Ini yang asal. Orang jual beli harus sudah ada, bisa dipegang, bisa dideleng, baiul aini namanya. Harus bisa. Atau maning panen. Parine masih di sawah. Oh. Diceluk bae tukang tempur kah? Pari kita kah? Ana 2 hektar. Wani pira? Wani semene juta nya bayar. Waya ditimbang langkai sini. Gitu kan? Atau lebih dari harga yang dibayar. Misalkan bayarnya 2 juta, waya dipanen ketika ditimbang hasilnya dapat lamun dijual maning 4 juta. Siapa sih ngelendang? Nah, aslinya harus sudah dipegang jual beli itu, sudah bisa dilihat gitu kan ya. Nah, bagaimana jika ada perkembangan jual beli, pembeli ki durung gepeki barangnya, cuma modal posting doang, posting dijual penggorengan gitu, dijual rinso daya gitu. Dicek nih umai gudangnya lah kan di gudangnya. Orderan masuk daun belanja menjadi barang. Nah, ini kita kaji secara hukum. Gitu kan? Wa yasihu as-salam. Salam itu sah. Halan. Awas, yang harus dipahami. Pesan memesan itu harus bayar dulu, nggak boleh COD. Maka uang pesan online COD itu haram. Maka pedagang online aja nerima sistem COD, harus bayar dulu. Jadi pesan memesan harus bayar dulu, nggak boleh COD. Wes, ini clue-nya yang pertama. Kemudian, fima takamala fi jinsi bi khamsi syara'ita ayyakuna madbuton bisifatin. Syarat yang pertama tadi sudah harus dibayar di muka, nggak boleh setelah barang datang baru bayar. Karena apa Bapak? Itu terjadi numpuk-numpuk akad. Yang pertama si penjual ngutangin dulu, iya kan? Bener nggak? Ngutangin dulu, belanja kan? Setelah dikirim diterima baru dibayar. Gitu. Jadi itu nggak boleh. Baik, kita lanjut. Yang pertama, ayakuna madbuton bisifatin. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan COD itu kalau penjual dan pembeli ini sudah saling mengenal. Wis kenal penjualnya siapa, pembelinya siapa, wis akrab, untuk mempererat silaturahmi tujuannya. Bukan untuk murni transaksi jual
jual beli. Kalau murni transaksi jual beli itu nggak boleh. Yang pernah COD rel pancing, yuk istighfar bareng-bareng. Ya itu. Kemudian harus disifati majbuton, jelas, spesifik, gitu ya. Misalkan ketika jual di posting, dijual penggorengan, ukurannya berapa, terbuat dari bahan apa, bukan sing dagang online kah? Lanjut, ini lagi justru kabar sesuai syariat. Regane pira, dikirimnya mendi, pembeli harus mengirimkan alamat jelas. Berapa hari sampainya, itu harus disampaikan aja sampai tidak ada penjelasan berapa hari sampainya. Penjual nih, makanya kan ada chatting dulu ya. Kalau di Lazada, di Shopee kan ada chattingan dulu. Kula ndelengake istri kah? Alhamdulillah kula durung ngerti, Pak. Alhamdulillah. Langka Shopee Lazada gak langka. Jare istri aja dibelajar-belajari. Bukan pinter. Beli ngerti Lazada, Shopee, bet tuku manuk bae. Ada ngerti ya, karena tuku aksesoris manuk benggal dina kan. Makanya beli di belajari. Arep belajar gak boleh. Yes, kita lanjut. Jadi ya, tadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Wa ayakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Ketika menjual satu barang, jangan sampai tercampur dengan barang yang lain. Gitu ya. Ketika menjual satu barang secara pesan-pesan, misalkan makanan, mungkin mending online. Ketika yang dijual adalah misalkan apa tadi, penggorengan, itu jangan sampai tercampur dengan yang lain. Ya sudah, penggorengan ya penggorengan. Nah, jangan macam-macam, kecuali sudah dijelaskan saya menjual penggorengan tapi saya bonuskan cere, itu boleh begitu ya. Kemudian walam tudkhilhu annar, tidak boleh menjual benda yang prosesnya menggunakan api. Catering, panganan. Tuh, Madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi sepakat makanan yang dimasak menggunakan api gak boleh dijual pesan memesan. Barang catering. Nah, maka madhab Maliki pakainya. Lebih ngerti kan? Jadi ada di dalam bukat Anas Hintakon, kitabnya ada dua. Ada Mizan Kubro yang banyak dikaji di pesantren. Ada satunya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya Ibnu Rushd. Nah, itu yang menjadi kajian-kajian kampus-kampus Timur Tengah, Al-Azhar, Madinah, Maroko, itu pakainya itu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi yang asli Syafi'i, Hambali, Hanafi masuk. Imam Hanafi, tiga madhab ini melarang jual beli makanan melalui sistem pesan memesan. Nah, maka ketika yang siap harus ada niat dulu. Saya mau jualan catering sistem
pesanan. Maka ketika akan membuat, niat dulu. Saya niat pindah madhab Maliki. Niat dulu begitu. Atau saya kayak contoh niat taraweh. Niat taraweh. Ku kalau nggak ngaji kan nggak ngerti. Cateringan ongkong-ongkong be orang. Taraweh. Niat puasa. Sialan niat puasa Ramadan itu harus tiap malam. Ya kan? Lamun beli kelingan, bengikuan beli niat, puasane ora sah. Pulane ning awal taraweh pertama. Nah, pindah madhab dulu kan? Oh. Pindah madhab dulu, ning Imam Malik dulu. Oh. Saya niat puasa 1 bulan penuh karena mengikuti madhab Imam Malik. Taklidan li Imam Malik, lawan bahasa Arab ya. Taklid itu mengikuti. Taklidan li Imam Malik. Harus ada kata-kata taklidan. Karena Imam Syafi'i mah kuku kita nih Syafi'i ini. Kudunggal dina barang anu lamun beli kelingan. Lawan keturuan bengikuan beli niat. Masa isu ke beli puasa izin batur ora. Maka taklidan li Imam Malik. Begitu ketika arep cateringan, ketika arep memulai usaha catering, saya niat memulai usaha catering taklidan li Imam Malik. Taklid mengikuti Imam Malik. Karena nggak boleh yang terkena api di sini. Walam tadkhulhu an-naru li ihalatihi. Tidak boleh sesuatu yang terkena api ketika proses merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya kan? Contoh wong masak sega, dari bentuk beras ke bentuk sega butuh geni. Paham ya? Gawe roti dari bentuk tepung ke bentuk roti butuh geni. Butuh listrik. Listrik adalah api. Maka di situ akad salamnya tidak boleh kalau kita tidak niat mengikuti madhabnya Imam Malik. Sedangkan kan ketika pesen cateringan kan posting orang di Facebook menerima pesanan gitu kan, kebabona. Oh iya. Nah, nanti dipesan kan, saya pesan misalkan puding. Oh, yang kula bega pesan puding aja. Bakal anak ulang tahun kan? Dia mungkin gawe dewek. Pesan puding sing ukuran cilik 10. Kan harus jelas nih kalau nang penjual sudah dijelaskan spesifikasinya kan. Nah, tinggal penjualnya yang taklidan li Imam Malik. Pertanyaannya, Kang Ustadz, gimana kalau penjualnya nggak ngerti? Saya beli di situ, ya kan? Wes kembali, ning hukum asal. Bakat durung ngerti mah ora apa-apa, selagi dia mau belajar. Jare Pak Joni kayak mau jajan teka esok yen. Dadine weruh jare yang itu. Pun dilanjut. Maka tadi itu syarat mutlak wa alla yakuna muayyanan wala muayyanin. Ketika kita pesan tadi jelas ya, harus tidak boleh COD, tidak boleh yang terkena api, gitu kan? Gitu. Kemudian yang berikutnya tidak boleh muayyanan wala min muayyanin. Contoh mungkin
Pajole kita pesen tuku korma, tapi kormane kudu sing kebun kurmane si fulan sing dipanene pas tanggal 1. Mempersulit pokoknya Pak. Jumat lagi. Ngunduhane aja mencel lemah. Nah, nggak boleh tuh kita pesan sesuatu yang menyulitkan begitu. Walaupun penjual menyanggupi, kan aneh ya. Wong pesan sesuatu sing mengkenen. Sing angel itu nggak boleh. Pesan memesan. Gitu. Wes, kemudian syarat berikutnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan. Iya Bu, silakan. Kalau pembelanjaan sistem just tip gimana? Just tip. Ya atau satu just tip ya keduanya misalnya beliau ini jualan makanan Korean misalnya jualan Korean tapi dia tuh di publikasiin di Facebook. Ya. Caranya ditanya pengen gitu. Jadi messenger, Bu saya mau ini satu porsi aja kirim ke sini gitu. Ya. Nah itu tuh bisa enggak? Itu sama aja yang just tip itu udah ada. Ya, delif ya. Just tip sama delif. Ya. Nah, bagaimana hukumnya just tip sama delif? Baik. Just tip itu sama dengan akad salam. Tetap pesan memesan. Gitu kan? Cuma yang ini belum gak keluar modal gitu kan? Kita modal dulu ya? Oh, modal dulu. Tapi dia tidak produksi ya? Ya. Baik, itu nanti bai'ul istisna. Ya sebenarnya sama saja. Bai'us salam dengan bai'ul istisna. Jadi dia nggak produksi, dia nggak bikin, sama aja sebenarnya dengan kayak Kang Edi jualan di online. Kang Edi nggak bikin penggorengan, Kang Edi nggak bikin rinso, gitu kan? Tapi Kang Edi membelikan ke tokonya orang, sama ya Bu ya? Ya, just tip juga kan begitu. Just tip itu si yang jualan ini dia nggak membuat. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya dibolehkan selagi tadi tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah dijelaskan tadi. Just tipnya sing angel-angel gitu ya. Kita just tip pengen walang goreng sing ana ning Gunung Kidul, sing daun ngentas dari penggorengan. Nah itu nggak boleh yang begitu-begitu. Sama ketentuannya sebenarnya dengan akad salam. Tapi kalau salam bisa jadi si penjual ini dia produsen juga. Kalau bai'ul istisna, si penjual ini hanya membelikan, dia tidak produksi. Jadi maksudnya bai'ul istisna, bukan bai'us salam. Gitu. Kalau bai'us salam, saya ulang. Si penjualnya membuat, pembelinya tidak membuat, gitu. Tapi kalau penjualnya membuat, gitu kan? Kalau bai'ul istisna, penjualnya tidak membuat. Dua-duanya dibolehkan, selagi aturannya koridornya sama dengan tadi. Warna yang apa ya Ustaz? Yang dimaksud tadi? Iya. Kayak komen apa? Iya. Boleh. Ya itu tadi. Pindah madhab. Pindah madhab dulu. Ya, jadi pejuang just tip, saya niatkan just tip pindah madhab dulu gitu. Ya. Sama kan ketika haji, ketika umroh, akan tawaf gitu kan. Orang tawaf itu kan harus punya wudhu. Sedangkan madhab Syafi'i sentuhan kulit laki-laki perempuan batal. Ya mantak beli peragat pagrat tawafe uang semono akeh. Waduh. Senggolan maning wudu maning barang WC ne. Mandi WC ne kana. Ngablat.
nglati kone pintu Abdul Aziz mendhe kone. Nglati lawang bae mendhe kae Pak Haji. Metu sing kene manjinge sing kana. Wah wis. Metu-metu tekan masjid jin kone. Nah itu. Maka wis pindah madhab dulu yang tidak batal sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Pun. Nah, bagaimana dengan delif? Sistem delif ya kan? Kalau delif ya tadi masuknya ke dalam akad salam karena penjualnya membuat. Kalau just tip tadi just tip dan didelif kan itu akad istisna. Tapi kalau kayak contoh kula baka malam Sabtu pesen gorengan. Kang Tridi pesen gorengan ya 25.000. Apa baik ya Kang Ustad? Bakwan sekian, tempe sekian, ini sekian. Dia teraken nang karyawane. Minta jasa delip yaitu salam. Karena kan Kang Tridi ini membuat sendiri. Gitu, paham ya? Kalau bai'ul istisna kayak tadi, misalkan Ibu Aas lagi di Bandung. Posting lagi di Bandung, guys. Ada yang mau just tip? Biasanya perempuan begitu, Pak. Ya, lagi di Jogja ya gaya mengonon. Lagi di Brazil ya mengonon. Hebatnya wong wadon ke. Nah, nanti ketika akan open just tip harus dijelaskan di postingannya. Ketika akan open just tip, postingannya harus jelas. Lamun arep Bandung, apa baik sing arep di just tipkan? Molen Bandung, Kartika Sari silakan. Yang ukuran besar, isi sekian, harga sekian. Harus tuh. Kemudian lamona es cuing Bandung, cup kecil, cup besar, komposisinya apa, dijelaskan di situ. Itu harus jelas. Lamun bolen Bandung harus tertera tuh bahan-bahannya di situ. Yang akan open just tip. Karena di sini bisifatin madbut itu sehingga dapat dibedakan dengan produk lain. Itu mazbut namanya. Pulane wong Saudi bakal ketemu wong Indonesia sing baik mazbut. Sing pernah di Saudi pasti ngerti, ini kah? Istri Kang Hanafi kah? Pasti ngerti mazbut gitu. Nah. Berarti tepat, bagus mazbut, wis beli bakal ketuker. Maka ketika akan open just tip, awas ning Bandung ki akeh sing dagang molen. Anak Kartika Sari, anak apa maning kami? Ya, anak sing pinggir dalan, macam-macam molen. Harus jelas. Ini yang saya just tipkan adalah produk Kartika Sari. Spesifik harganya, ukuran isi sekian, harga sekian. Ning sore ingredientes. Apa ingredientes? Bahan. Ada. Diposting di situ. Sehingga calon pembeli dapat membedakan antara Kartika Sari dan produk yang lain. Itu aja. Yang mau just tip ya bolen Bandung. Beli jelas, beli kena itu. Goror namanya. Ada penipuan di dalamnya. Itu nggak boleh. Wes. Itu. Jam pinten, Pak? Baik. Itu untuk akad salam dan bai'ul istisna. Ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita 20 menit ke Al-Hikam. Berkaitan dengan fikih.
Ada aja ada semua orang online langsung ya. Dilip gitu ya. Tapi pesan-pesan juga ya. Pesan lagi. Tetap ya. Pembeli di Blitar menanyakan kan, Kang Tajir, iwake anak apa baik? Ya kan, tadi jelaskan ya. Beku ta, teles ta, kemudian ukuran berapa kilo, itu harus jelas juga, begitu. Kalau transaksinya dong, saya misalkan tes 20.000, utang 20.000. Boleh. Jadi menjual dengan dua harga, ya. Sama orang jual baju, jual HP. Saya jual baju ini kalau cash 20.000, kalau hutang 25.000. Apakah itu dikatakan riba? Tidak. Itu sah, bukan riba. Jelaskan aja. Jadi boleh. Yang dikatakan riba tuh kalau orang utang 1.000 bayarnya. Nah, ada kelebihan yang disyaratkan di awal. Kalau tidak disyaratkan nggak apa-apa. Kula utang nih Pak Haji Olik 1 juta. Wis ngerasa dibantu kula ki. Oke Pak Haji, terima kasih banget. Kula utang 1 juta nih Pak Haji. Kula bayari 100 juta. Otomatis kan harapan. Bro pada utang KB banget. Nah, kalau begitu boleh, nggak boleh, boleh kalau tidak disyaratkan. Tapi kalau disyaratkan, kayak dari agen dari WOM, awas, ya aja. Siapa sih harap utang? Bro BPKB nunda. WOM Finen gitu. Ya Bu Haji ya. Untung dumbang Bu Haji nih. Nah itu jangan kalau disyaratkan di depan. Riba qard namanya. Ya, riba itu kan ada riba iyad, riba fadol, riba iyad, apa qard? Riba dalam hutang piutang dan jual beli. Pun. Udah, ada lagi nggak? Ini tentang jual beli online tadi. Sudah jelas semua ya. Bagi kita yang zaman sekarang tidak bisa menghindari transaksi online. Kita semua pasti tuku apa-apa sekian beli kudu menjadi barang. Cukup di atas kasur, bari selonjoran, bari kipasan, ngadem. Beli COD. Tas seperti gitu. Edik percaya terbaik. Nah, kalau sudah terjadi barang itu tadi Pripun? bisa terjadi barang itu hijau dia terus terus mau kasih Wis terlanjur. Enggak apa-apa, ngomong. Kan dulu ngerti. Belum ngerti sekelibat. Aja ngerti mana Bu? ini nggak benar. Gitu. Terus pembeli boleh mengembalikan, padahal di dalam akad salam ini nggak ada khiyar syarat Pak. Di dalam jual beli itu ada 3, boleh ada khiyar. Pembeli dan penjual terjadi khiyar. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Khiyar majlis ketika ada di tempat. Kita tuku klambi langsung ke toko. Kita milih. Dipegang, di jembreng-jembreng gitu kan. Itu namanya khiyar majlis. Kita dibolehkan memilih. Bahkan kalau di mall kita boleh mencoba, ya kan? Fitting room, kamar pas, dijajal seret ya diurupi. Itu namanya khiyar majelis tuh. Boleh, kita punya hak di situ. Gitu. Tapi dalam khiyar majelis tidak semua bisa dicoba. Contoh wong dagang endog. Kita oleh milih endog, dikocok-kocok oleh, tapi boleh dibuka.
Kita tuh kondong. Jangan jadi dibuka pucuk kayak setitik diintip. Bukan tak boleh. Gak boleh tuh begitu. Ya, kita boleh dalam kasus-kasus makanan itu nggak semua boleh dicoba. Itu kayak wong dagang buah. Wong dagang buah aslinya kita nggak boleh nyoba, Pak. Aslinya kita itu nggak boleh nyoba. Bahkan penjual nggak mengizinkan aja maksa. Oh, dagang boleh dicicipi, bener ringan. Kitanya yang suka maksa. Kalau kecuali di situ ada tester yang disediakan. Nah ini testernya Pak, coba kayak kula tuku nanas madu. Nanas madu kah? Ini karena mah manis. Nah apa tak kamu kecut? Ya memang kuning kecut. Jadi sing kanggo asahan Monster mah bener. Dibawari gula dikit apa sih? Boleh mau kayak omelet. Boleh, itu goror, ada penipuan. Gak boleh. Kalau pada beras, gabah, kita boleh melihat dari sebagian. Contoh, kayak tukang tempur dicolok. Itu boleh dengan kita melihat sebagian. Tapi kalau caga dibuka, satu kandek dibloro, itu gak boleh. Kalau perangkap padang, kalau ada si kuning ada si putih. Ya, makanya yang berdosa penjualnya. Kita sebagai pembeli boleh ngelihat, tapi sebagian. Dibelaratakan gak boleh, cukup dicolok. Itu. Pun. Enggak, ada pertanyaan? Enggak ada? Kita lanjut. Baik. Karena sudah jam 11 lewat 21. Dek aku lagi. Oh, Oh, kopi masuk.